penerimaan right reasoning, maka harusnya hukum itu menjadi salah satu parameter satu negara disebut ideal. Jadi negara itu baru ideal kalau dia menempatkan segala aspek penghidupannya di bawah pengawasan hukum. Itu dalam karya Politeanya, gagasannya. Kalau dibaca dalam Nomoi misalnya, Plato lebih menegaskan adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi satu keharusan. Sehingga dalam Nomoi dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum. Nah, lewat pemikiran Plato ini, maka dapat dipahami konsep negara hukum ideal itu adalah satu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan peradilan tata usaha negara? Kaitannya adalah karena peradilan tata usaha negara itu satu-satunya peradilan yang memungkinkan kita melakukan koreksi terhadap kebijakan atau aturan hukum yang dibuat oleh penguasa. Jadi, sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka peradilan administrasi, peradilan tata usaha negara itu harus ada. Saudara-saudara, yang jelas memang kalau kita lihat hakikat dari hukum sebagai supreme itu, maka ada kewajiban bagi setiap orang, termasuk penyelenggara negara atau pemerintah, untuk tunduk pada hukum. Kita mengenalnya subject to the law. Artinya apa? Artinya penguasa sekalipun itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dia harus tunduk pada hukum. Kalau enggak, kenapa? Kalau dia buat keputusan sembarang, maka kita sebagai warga negara bisa melakukan gugatan ke peradilan tata usaha terhadap keputusan tata usaha negara tersebut. Saudara-saudara, ini juga menggambarkan bahwa tidak ada kekuasaan di atas hukum, above the law. Semuanya under the rule of law, semuanya berada di bawah hukum. Jadi bukan penguasa yang utama, hukum yang menjadi mekanisme. Tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang, arbitrary power, atau misuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Makanya peradilan administrasi itu sebagai rem, sebagai mekanisme kontrol. Tadi kalau Anda baca yang di buku ini dari poin bab 1 sampai bab terakhir, sampai ke upaya hukum, itu adalah cara bagaimana warga negara itu kemudian menjadi rem bagi tindakan-tindakan penguasa. Tindakan-tindakan negara, tindakan-tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kita bisa uji tindakan tersebut yang dia lakukan melalui keputusannya di peradilan tata usaha negara. Nah, dari sisi sejarah itu, saudara-saudara, dalam perkembangannya kemudian, kalau Anda lihat bukunya Stahl, ini memang konsepnya konsep Eropa kontinental. Jadi dia mengemukakan konsep Prestat itu, unsur negara hukum itu yang pertama adalah melindungi HAM, kemudian penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, kemudian pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, yang terakhir nih, ini yang penting, perlunya pengadilan administratif. Nah, perlunya pengadilan administrasi. Artinya apa? Dalam sistem Eropa kontinental sekalipun, konsep Prestat atau negara hukum, saudara-saudara, salah satu unsurnya harus ada peradilan administrasi. Jadi dalam kaitannya dengan perkembangan PT-UN yang sekarang sudah beberapa kali terjadi perkembangan yang saya kira cukup menarik. Saudara, terakhir saya baru dapat informasi beberapa waktu yang lalu, diminta untuk siap-siap jadi ahli. Ada saking luar biasanya peradilan tata usaha negara ini, bahkan kasus-kasus yang masuk sekarang sudah sampai pada sektor-sektor yang privat. Saudara, ada seorang siswa yang siap akan menggugat pemerintah, dalam hal ini kepala sekolahnya, karena dia tidak naik kelas. Ini sudah sampai ke sana perkembangannya. Sempat terjadi, ya tanda kutip mungkin perdebatan lah. Saya sempat, Pak, ini masuk KTUN bukan itu rapot sekolah itu.
Nah, tapi pada perkembangannya ternyata sekarang itu sudah tercatat di pengadilan dan sudah diproses sidang mediasi awal. Jadi, saudara-saudara, yang menarik adalah artinya pengadilan administrasi ini perkembangannya dipantau sekali oleh masyarakat. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang ya kan biasanya naik kelas dan tidak naik kelas itu kan privat, lebih bersifat privat lah. Tapi keputusan pemerintah, keputusan negara diuji di pengadilan. Jadi perkembangannya sudah sampai ke sana. Makanya apa yang menjadi cita-cita dari negara hukum, perlunya pengadilan administratif, di kita itu sudah menjadi satu bagian yang kita laksanakan. Nah, bagaimana kalau dalam sistem Anglo-Saxon atau rule of law? Saudara, kalau kita lihat dalam konsep rule of law, konsep negara hukumnya Anglo-Saxon, apa yang dikemukakan oleh Albert Pandise tahun 1885, itu kalau kita lihat unsurnya ada supremacy of law, equality before the law. Nah, ini yang penting. Constitution based and individual right. Jadi, saudara-saudara, konstitusi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hak-hak individual. Maka disinilah juga muncul prinsip peradilan administrasi itu. Sehingga penguasa tindakannya dikontrol oleh aturan-aturan dasar yang menandakan bahwa karena tindakannya dikontrol oleh aturan, oleh hukum, maka dia tidak bisa kemudian melakukan tindakan sewenang-wenang atau bertindak di luar kewenangan. Nah, berikutnya menurut Philippus M. Hajon, ini ada beberapa hal prinsip, nanti bisa kita diskusikan. Intinya adalah, saudara-saudara, bahwa negara hukum, termasuk negara hukum Pancasila, itu juga sebenarnya menempatkan bagaimana peradilan administrasi itu atau peradilan tata usaha negara itu menjadi bagian yang penting dalam proses negara hukum Indonesia. Karena itulah salah satu mekanisme kontrol bagi warga negara yang hak-haknya merasa dirugikan akibat tindakan pejabat tata usaha negara. Coba Anda bayangkan, saudara-saudara, kalau tidak konsekuensi dari negara hukum, saya sering mengatakan ini, apa ada negara yang mau buat aturan yang memungkinkan negara tersebut digugat terhadap kebijakan yang dia buat? Saya kira nggak ada negara yang mau membuat kebijakannya, tapi kebijakannya ada ruang untuk dikoreksi, ada ruang untuk diajukan di peradilan. Karena konsekuensi dari negara hukum lah, maka semua negara yang mengklaim sebagai negara hukum harus ada peradilan administratif, harus ada peradilan administrasi. Saya kira nanti bisa dibaca. Nah, berikutnya, apa pentingnya peradilan administratif itu? Urgensi dari PT UN itu dalam perkembangan saat ini, saudara-saudara. Peradilan tun itu penting sebagai pengawasan internal terhadap pelaksanaan hukum administrasi sesuai asas. Jadi, bukan hanya untuk warga negara, untuk negara sendiri, untuk pemerintah. Harusnya dengan adanya undang-undang peradilan tun ini akan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan. Secara internal bisa dilakukan pengawasan. Ini pelaksanaan hukum administrasinya sudah sesuai tidak? Melanggar tidak? Itu pentingnya peradilan tata usaha negara dalam perkembangan saat ini. Sehingga tidak hanya berfungsi untuk warga negara yang merasa dirugikan, tapi sebagai mekanisme kontrol, self-controlling, jadi kontrol pribadi dari administrasi negara yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Karena megang kekuasaan itu, saudara-saudara, itu juga yang ngeri-ngeri sedap lah katanya. Kan ada peribahasanya tuh, the power stands corrupt. Jadi orang yang pegang kekuasaan itu punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Sehingga dengan adanya peradilan tun, dia akan mikir-mikir mau mengeluarkan surat. Ya seperti tadi saya katakan, contoh paling gampang. Mau tidak menaikkan kelas saja, sekarang harus berpikir gitu. Kalau ini kemudian menjadi bagian yang menarik dalam perkembangannya kan peradilan tata usaha negara itu. Kalau nanti misalnya prosesnya itu dikabulkan, kemudian anak itu hakim memerintahkan putusannya menidak naikkan itu dicabut, artinya anak itu naik, kan itu bisa jadi presiden berikutnya.
orang akan berpikir untuk tidak misalnya menaikkan siswa itu. Karena wah, jangan sampai karena sentimen pribadi ini nggak naik. Dan jangan-jangan juga nanti ada mahasiswa yang gugat dosennya gitu kan, karena nilainya nggak lulus gitu kan. Itu bisa jadi perkembangan. Wah, saya ini sudah ngikutin Pak, tugas sudah saya ikutin misalnya. Tapi kalau di kita tadi saya katakan kan tidak juga harus semua ke pengadilan, karena ada yang namanya proses administratif. Jadi bagaimana banding administrasi itu. Kalau sudah diperbaiki, misalnya ada kesalahan ya selesai. Tapi paling tidak poinnya adalah peradilan tun itu membuat administrasi negara dalam melakukan tindakannya juga harus mengkontrol. Jadi mengontrol pribadi pengambil kebijakan. Yang kedua, sebagai tekad pemerintah untuk melindungi hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Tadi saya katakan, kekuasaan itu, saudara-saudara, harus ada remnya. Karena kalau enggak, bahaya juga. Nah, peradilan tata usaha negara itu rem untuk pemerintah. Di satu sisi, di sisi lain, itu menjadi instrumen pengontrol dari warga negara. Jadi ada keseimbangan, check and balances itu sebenarnya bisa tergambar dengan adanya peradilan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, sebagai badan peradilan yang secara bebas dan objektif diberi kewenangan menilai dan mengadili pelaksanaan HAM. Jadi pelaksanaan hukum administrasi itu yang menilai adalah ya peradilan tun. Jadi kalau ada pejabat tata usaha negara yang bilang, wah ini prosedur kita menggusur ini sudah pas Pak, sudah ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, jadi nggak bisa kita disalahkan. Itu pendapatnya. Kalau mau diuji, bisa nggak Pak? Boleh, hak setiap orang. Kalau saya mengatakan, ini kan menurut Bapak, kalau menurut saya nggak begitu. Menurut kami nggak begitu, ya silakan diuji di peradilan tata usaha negara. Sehingga badan peradilan itu bebas dan objektif, diberikan kewenangan menilai dan mengadili pelaksanaan hukum administratif. Jadi ini juga satu sisi tadi bisa menjadi tanda kutip senjata untuk warga negara untuk mengontrol pemerintah, tapi di sisi lain pemerintah yang sudah menggunakan prinsip-prinsip dasar ini, maka dia akan dilindungi, saudara-saudara. Jadi walaupun Anda gugat ke peradilan, kalau pemerintah prosedurnya sudah benar misalnya, dia juga akan dibenangkan. Itulah yang disebut dengan bebas dan objektif. Jadi nggak melihat, wah mentang-mentang pemerintah gitu. Kan kita rakyat kecil Pak, enggak. Di peradilan administratif itu memang ya tadi equality before the law. Dalam prinsip di Anglo-Saxon itu setiap orang punya kesamaan di mata hukum. Berikutnya, saudara-saudara, urgensinya ini saya kira nanti bisa dibaca saja karena waktunya nanti habis saya ambil semua. Nah ini terakhir, saudara, ini perkembangan yang saya kira juga harus Anda ketahui bahwa dalam peradilan tata usaha negara Indonesia itu kita, coba lihat diagram saya ini, kita masih mengacu kepada prinsip negara hukum Indonesia itu peradilan tunnya itu kita masih tidak mengikuti sepenuhnya sistem PT-UN dalam negara-negara civil law. Anda tahu kan kita sistemnya adalah sistem civil law, artinya kekuatan dari civil law itu kan kodifikasi sebenarnya. Tapi saudara-saudara, kalau Anda lihat seperti Belanda, kemudian Perancis, karena ini negara-negara yang menganut civil law, itu PT-UN-nya itu berbeda. Karena mereka menggunakan istilahnya duality of jurisdiction. Jadi mereka menggunakan dua sistem peradilan. Jadi dua set, bukan dua sistem, dua set peradilan. Duality of jurisdiction. Kalau Anda lihat Perancis, saudara, itu juga menganut civil law. Dan semua negara yang menganut civil law rata-rata menggunakan duality of jurisdiction ini. Kita, Indonesia, yang mengklaim sebagai civil law, kita tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena begini, kalau dalam konsep duality of jurisdiction itu, PT-UN itu merupakan lembaga tersendiri. Jadi tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Coba Anda lihat diagram saya di sebelah ini. Diagram saya itu jelas menunjukkan bahwa ini PT-UN yang di sebelah sini paling pojok. Itu kalau tidak tingkat keduanya sama PT Tun namanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi muaranya ke Mahkamah Agung. Karena dalam konsep negara hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman itu ada dua cabang, di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi.
Anda tahu persis bagaimana proses di Mahkamah Agung, bagaimana kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan menjaga martabat Undang-Undang Dasar. The Guardian Constitution, itu di Mahkamah Konstitusi urusan. Tapi urusan peradilan tun, itu ada di Mahkamah Agung muaranya, kasasi. Dan dia masih masuk dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang ada di wilayah Mahkamah Agung. Nah, saudara-saudara, yang penting Anda pahami, dalam sistem civil law umumnya, Perancis, Belanda juga termasuk, itu menggunakan duality of jurisdiction. Artinya apa? Peradilan tunnya tidak di bawah Mahkamah Agung. Kalau kita kan jelas nih, peradilan tunnya masih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kenapa mereka dalam sistem duality of jurisdiction itu tidak di bawah Mahkamah Agung? Karena mereka menganut pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan yudikatif. Sehingga yudikatif dilarang untuk ikut campur tangan urusan eksekutif menjalankan tugasnya. Sehingga posisi PT UN itu bukan di bawah lembaga Mahkamah Agung, tapi dia puncaknya kepada kepala eksekutif atau setidak-tidaknya lembaga hukum sendiri. Di beberapa negara ada yang membentuk lembaga hukum sendiri. Nah, kalau kita kan tidak nih. PT UN ini kan kalau kita lihat lingkupnya kan sebenarnya administratif, eksekutif. Tapi dia kemudian pada tingkat akhir tetap berada di bawah kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif. Ini makanya ada juga yang berpendapat, wah berarti kita Pak single gitu, atau unity, atau